Aku sebenarnya fun fact, aku ngambil multimedia, jadi aku berurusan sama animasi. Dan the first thing I saw waktu walk in here, aku ngeliat bisa dibilang kayak turnaround lah ya. Dan ada layar, aku udah langsung instantly knows ini kayaknya bakal animasi, and I was so happy waktu aku bener. Mungkin kakak bisa ceritain proses dan how you came up with this. Jadi kalau aku sendiri dari awal tuh memang aku punya ketertarikan sama animasi, terutama animasi dasar. Jadi kalau kayak dulu aku juga kuliahnya multimedia. Jadi sebenarnya malah nggak kuliah gambar, nggak kuliah desain, tapi kebetulan aku kuliahnya multimedia, terus aku bersentuhan, oh ternyata animasi dasar, bukan animasi dasar, animasi klasik tradisional tuh macam-macam, dan aku langsung suka banget dari rotoskop, dari stop motion. Nah, terus habis itu eksperimen bikin animasi sebenarnya udah lama banget, kayak terutama rotoskop, digital, watercolor, pensil. Nah, terus kemudian memang salah satu cita-citaku tuh pingin bikin animasi tapi kayak media yang kalau buat orang ini terlalu ribet, kalau misalnya salah diulang lagi loh gitu. Jadi terus aku coba bikin ini dari watercolor. Jadi ini tuh medianya watercolor tapi di atas kanvas. Nah kalau orang tuh kan biasanya watercolor di atas kertas, aku memang pingin eksperimen sama medianya lagi. Nah kembali ke obrolan pertama sama Mas Beng, sama teman-teman Bentara Budaya, ini sebenarnya pamerannya mau ngomong apa. Nah ada salah satu kalimat, salah satu ucapan tuh yang menurutku menarik banget. Udah deh, simpelnya gimana sih supaya orang tuh kayak bersenang-senang dengan ilustrasi. Dan aku ngerasa kayak, wah ini aku banget. Karena aku tuh seneng menggambar gitu. Jadi terus aku berpikir kayak, oh aku ingat dulu tuh awal aku menggambar tuh mungkin banyak sih yang gitu, kayak bisa gambarnya cuman kepala sampai sini, nggak bisa gambar tangan, nggak bisa gambar apa. Walaupun kemudian berjalannya waktu aku belajar yang lain gitu. Oh iya ya, menggambar tangan tuh bisa dipelajari apa segala macam. Tapi dengan tema yang aku ambil kayak bersenang-senang dengan ilustrasi itu, aku pingin kayak oh iya ya, sebenarnya kita gambar tuh ya bersenang-senang aja. Kalau bisanya cuman gambar sampai sini nggak apa-apa, kita bikin banyak aja, dan tuh bisa jadi perubahan media yang lain lewat animasi klasik itu seperti ini. Jadi kalau prosesnya sama, jadi dari awal brainstorming mau geraknya tuh seperti apa, dan kembali ke oh ya aku cuma pengen nunjukin kayak sederhana, kalau kamu seneng gambar sederhana banyak ya bisa jadi apa nih. Jadi memang oh ya cuman torso orang kayak dari depan, terus kayak kameranya putar, sebenarnya kayak pingin nih kayak 360 derajat ya gitu. Tapi terus habis itu dengan berbagai pertimbangan lain, terus oh kayaknya efektif nih seperti ini, jadi kayak bolak-balik dan gitu ceritanya. Mantep. Mungkin aku mau nanya ke aspek warnanya ya, karena kan emang kalau misalkan di MM tuh bisa dibilang konsisten gitu kan. Nah dengan kakak milih watercolor sendiri itu ya memang bersenang-senang, tapi ada nggak sih kayak diri kakak tuh yang bisa dibilang sedikit ngerasa kayak aduh ini agak bertentangan nggak ya sama yang apa kakak udah pelajarin gitu? Ya kalau di animasi kan memang biasanya kita dia konsisten ya. Nah tapi justru karena kembali lagi gitu, aku belum banyak bereksperimen sama animasi, tapi justru menurut aku waktu aku mencoba kayak animasi dibikin yang kayak sesmooth mungkin, kayak FPS-nya tinggi kayak gitu, kayak oh kok aku malah lebih suka yang kalau dia tuh menunjukkan ada miss-missnya itu. Dan menurutku itu kayak menarik ya, gimana manusia itu padahal nih nggak perfect nih, tapi orang lihat langsung oh ini orangnya kayak kanan kiri gitu ya gitu. Jadi aku ngerasa aku masih ada taruh konsistensi pasti. Jadi kayak di fitur wajahnya itu yang aku ambil itu untuk kriteria konsistensi itu supaya animasinya terbentuk kayak gitu. Tapi untuk warna gitu aku memang pingin sampai ke batas mana sih. Ini kan juga FPS-nya kecil ya. Ini cuman di medianya sebenarnya cuma ada 14 gitu, tapi kok orang masih bisa nangkep ya. Oh ternyata nih FPS yang selambat apa sih yang orang tuh masih bisa. Dan oh ternyata warna tuh bisa nggak konsisten, bisa ketangkep tapi dengan fitur wajah yang konsisten. Jadi memang dari awal nyobain. Jadi itu kembali dari awal itu pertama ya mungkin sama kayak semua orang bikin animasi ya, bikin dari line artnya dulu, ini nyambung nggak sih, udah nyambung baru dipindah ke kanvas. Nah jadi aku ngelihat oh waktu di line art ternyata sesuai dugaan sih, kalau bentuk wajah fiturnya itu konsisten, oh ternyata bisa pasti aman gitu.
Mungkin terakhir dari aku, advice untuk let's say yang sesama belajar multimedia kayak aku dan kayak kakak, dan bisa dibilang mungkin kurang berani untuk explore, untuk eksperimen. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak kalau muluk sih sebenarnya aku bilang kayak pasti bisa kok, pasti bisa. Karena kan kadang kayak ya aku emang jiwanya nggak di situ aja gitu. Aku ngerasa ya memang karena aku suka. Tapi aku merasa sih karena animasi sulit sih sejujurnya, apalagi animasi klasik kayak banyak segala macam. Kalau dari aku sendiri sih kalau kita ada satu hal yang kita memang sukai ya kita tumbuhkan di situ. Kalau in my case gitu, aku suka gambar dan kayaknya aku tahan sih kalau disuruh gambar banyak gitu. Dan kemudian aku berpikir ini bisa lari kemana, animasi yang aku juga suka gitu. Jadi mungkin kalau saran ya sebenarnya aku rasa kalau memang mau pasti ada jalannya untuk dipelajari. Tapi tinggal kitanya bisa apa enggak nih untuk tahan tuh untuk belajar, karena kan sebenarnya kalau selain multimedia pun juga ada banyak lagi bidang yang lain. Aku rasa sih cukup umum bahwa sarannya sama kayak ya kita tinggal mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya ayo kita cari nih hal apa yang kita suka, atau memang kalau tuntutan gitu ya berarti ya kita bertahan sampai kadar mana nih gitu. Karena sebenarnya kayaknya mungkin susah ya, it's one thing gitu, tapi the other thing kayaknya bener sih menurut aku gambar tuh juga bukan yang kayak bakat atau kayak animasi juga bakat. Karena aku bikin ini kayaknya lebih banyak daripada bakat, karena kembali kayak ini bukan tentang aku kayak gambarnya kayak hal tersimpel gitu yang kayak cuman orang nggak ada proporsinya, nggak ada itunya, tapi lebih ketahanan diriku gitu bikin kayak ini gimana ya. Oke, aku bisa paham kalau itu. Oke, aku rasa itu aja dari aku. Thank you so much ya Kak Lodia. Aku tunggu karya berikutnya. Ya, thank you.